bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Kalau Anda kalah, saya minta jasad satu orang. Kalau saya kalah, Anda minta jasad satu orang? Ya. Bagaimana kalau jasad saya? Saya cuma ditugasi. Ditugasi? Ya. Siapa yang menugaskan Anda? Majikan saya. Majikan Anda manusia atau jin? Prihatinkan nih, jatuh langsung dari grup atas. Mungkin ini ketinggian sekitar 8 meter ya. Ingat Allah saja. Jangan lupakan jika kamu sebagaimana kamu itu mau hidup dan diciptakan. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Oh ya. Saya ini berhadapan dengan siapa? Agar kita berkomunikasi lebih enak. Oke. Oh ya, wujud Anda ini seperti apa sih? Setengah badan. Anda sering menampakkan wujud di jalan dengan wujud yang setengah badan. Anda ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kenapa sampai setengah badan, lalu yang setengah lagi itu kemana? Panjang. Ceritanya Bisa Anda ceritakan? udah lama banget. Udah lama banget ya, coba ceritakan. Nah, kenapa sampai terjadi setengah badan? Zaman perang. Zaman perang. Udah apa ini? Nah, kedatangan kami ingin mencari sebuah informasi Untuk apa? yang untuk dijadikan pembelajaran buat kami. Anda tahu banyak kecelakaan di jembatan? Tahu? Itu memang karena faktor jalan yang bergelombang dan menikung, atau memang ada campur tangan dari bangsa Anda? Faktor jalan. Faktor jalan. Faktor jalan? Ya. Tapi tadi kami berkomunikasi dengan beberapa makhluk. Iya, ada. Hah? Ada. Ada? Ya. Jadi bilang Anda tidak ada. Tapi ada hubungannya dengan gangguan Ada. dari bangsa jin. Iya. Yang Anda ketahui, bagaimana sih cara-cara jin yang ada di jembatan melakukan kecelakaan tersebut? Menutup matanya Menutup matanya. dan pikirannya. Sehingga si pengendara itu tidak fokus ke jalan, Ya, ngantuk. ngantuk. Hmm. Dan itu ulah dari bangsa Anda? Tapi bukan saya. Iya, maksud saya bangsa Anda, bangsa jin. Ya, itu bukan Anda, walaupun itu bukan Anda. Mungkin. Anda sering menampakkan wujud? Tidak. Tidak.
Lalu yang sering melakukan penampakan di situ siapa? Tinggi besar. Tinggi besar. Dan ada beberapa makhluk yang tadi berkomunikasi mengakui bahwa dia itu ada yang menaruh di jalan. Apakah itu ada? Apa yang Anda ketahui di jalan? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Tahu-tahu ada. Yang Anda tahu hanya ada gitu. Iya. Baik pemirsa, ternyata sosok yang masuk sosok yang berwujud setengah badan. Tapi itu menurut pengakuannya. Kalau sudah tidak ada yang ingin Anda sampaikan, Anda keluar ya. Apa? Apa? Datang. Iya. Mereka mau ke sini. Mau ke sini. Iya, biar nanti kami cari tahu informasinya dengan mediator yang lain. Ya. Anda bisa keluar sendiri? Ya. Ya, ya. Dan sosok yang masuk tidak bisa memberikan begitu banyak informasi. Kami suruh keluar. Jangan kemana-mana, tetap di Bolosewu. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi melakukan mediasi, dan mediator kita kali ini Mas Hendra atau yang kita kenal dengan Mas Topeng. Siap Mas Topeng? Siap. Berdiri apa mau duduk? Duduk. Duduk. Fokus ya, fokus ke bayangin jembatan. Assalamualaikum. Ada apa ini? Nah, bisa memperkenalkan diri Anda? Tidak. Kenapa? Saya tidak suka. Tidak suka kenapa? Ini mengganggu. Kami kemarin hanya ingin mencari informasi. Tidak usah. Kenapa? Tidak perlu dicari. Kami perlu informasi itu Untuk apa? untuk pembelajaran kami manusia. Bagaimana cara kami berada di suatu jalan, bagaimana kami menghadapi makhluk seperti Anda. Itu semua kami jadikan pembelajaran. Anda ini bertempat di sebelah mana? Jembatan. Ya. Di sebelah mana? Di tengah jembatan, di pinggir jembatan, Pinggir. pinggir. Anda sudah lama di situ? Tidak. Belum lama. Belum. Anda di situ karena datang sendiri atau ada yang menaruh? Saya perlu tahu. Kami perlu tahu Untuk apa? untuk dijadikan pembelajaran. Kalau Anda ditaruh, bagaimana? Kenapa bisa ditaruh di situ loh? Coba Anda jelaskan seperti apa. Dan itu bisa menjadi pembelajaran buat kami dan menambah wawasan buat kami. Saya cuma ditugasi. Ditugasi. Ya. Siapa yang menugaskan Anda? Majikan saya. Majikan Anda manusia atau jin? Manusia. Manusia. Ya. Anda ditaruh di jembatan. Ya. Melalui media apa? Tanah. Media tanah. Ya. Bukan pusaka. Bukan. Dan Anda ditaruh di situ untuk apa sih? Untuk mencari tumbal. Mencari tumbal. Ya. Sengaja mencari tumbal berarti. Ya. Adakah tumbal itu memiliki ciri-ciri seperti ini, seperti itu? Tidak. Apakah yang tumbal yang Anda cari itu ngacak, random begitu? Tidak. Lalu?
Mencari orang-orang yang bodoh. Mencari orang-orang yang bodoh. Ya, Orang-orang yang bodoh seperti apa itu maksudnya? yang jauh dari Tuhannya. Nah, manusia yang jauh dari Tuhan. Ya, Itu salah satu incaran Anda. ya, Yang dengan adanya ini kita ambil pembelajarannya agar manusia semakin beriman dan taat kepada Allah. tidak usah, Kenapa? tidak perlu. Anda merasa terancam begitu? Ya, Apa Anda suka sekali jika ada orang yang jauh dengan Tuhan terus lewat tempat sini? ya, Anda suka? suka sekali. Dan yang Anda lakukan itu gangguan-gangguan seperti apa? Menarik, Menarik. mendorong. Anda bisa melakukan itu. Ya, Tapi intinya yang jauh dari Tuhan. ya, Tidak harus laki-laki atau tidak harus perempuan. ya, Tidak. Tidak ada ciri khusus. tidak. Intinya yang mudah Anda ganggu begitu. Ya, Oke. Berarti nanti saya kasih tahu ke semua orang, tidak, tidak. ayo beriman, dia tidak bisa diganggu begitu. Tidak. Tidak. Kenapa? Itu mempersulit Anda. Ya, Ya. Selain Anda, adakah yang lain yang tugasnya seperti Anda? ada. Ada. Ada berapa kira-kira? Banyak. Banyak. Ya, Ada 5? ya, 10? tidak, Tidak ada 10. tidak. Dan itu memang ditugaskan oleh majikannya. Ya, Dan majikannya itu manusia. ya, Sengaja ditaruh untuk mencari tumbal. ya. Dan setelah Anda mendapatkan tumbal, terus apa yang Anda lakukan atau Anda rasakan? Saya dikasih makan. Dikasih makan oleh majikan. Ya, Bukankah dari tumbal itu Anda sudah makan? dan mengganggu. Kita belum selesai. Bagaimana cara Anda mengeluarkan uang? Memberikan kekayaan bagaimana? Banyak. Dengan cara seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Melancarkan usahanya. Melancarkan usahanya. Ya, Yang melancarkan usahanya itu Allah. tidak. Karena manusia itu berusaha. Saya yang melancarkannya. Anda Ya, bisa melakukan seperti itu. ya, Dan setelah majikan Anda menjadi kaya, maka majikan Anda kepada Anda itu semakin meyakini. Begitu kan? ya, Dan itu tujuan Anda, agar Anda diyakini, bahkan sampai disembah-sembah. Tujuannya hanya ingin menyesatkan manusia agar semakin jauh dengan agama. Berarti Anda ditaruh melalui media apa tadi, tanah, ya, bukan media pusaka ya? bukan. Oke. Lalu kenapa banyak pusaka di bawah? Itu pusaka milik siapa? Orang Milik orang yang dibuang. yang dibuang, Ya, yang dilarung begitu. ya, Dan apakah itu juga berdampak ke jalan atau tidak? tidak, Tidak. tidak. Tapi justru yang berdampak terjadinya kecelakaan itu sosok-sosok seperti Anda Ya, yang sengaja ditaruh ya, gitu. Majikan Anda mengambil Anda itu di mana? tidak perlu tahu. Oh, oke. Dilarang. Dilarang oleh siapa? Dilarang oleh majikan Anda. Ya, Sudah ada perjanjiannya begitu? ya. Sebaiknya jangan ikut campur. Ya, karena Anda sudah mengganggu, jadi kami perlu ikut campur. Apalagi ini hubungannya dengan manusia yang tersesat. Jadi kami perlu meluruskannya. Tidak, Bahwa tidak usah. Tujuan Anda itu hanya ingin menyesatkan manusia agar manusia itu semakin jauh dengan Tuhan. Tidak usah menyembah Tuhan. Lalu menyembah siapa? Saya, Menyembah Anda. ya, Waduh. Anda bisa apa? banyak. Contohnya? Bisa membuat kamu kaya. Kaya. Ya, Terus apa lagi?
bisa membuat kamu kuat. Kuat seperti apa? Banyak. Seperti kebal begitu? Ya, Masa? Tapi sayangnya kami tidak butuh itu semua. Biarkanlah Allah yang memberi. bodoh. Nah, sekarang giliran saya. Bagaimana kalau Anda saya pindahkan? Tidak, Agar di sini tidak lagi terjadi korban. tidak, Bukankah Anda sudah kenyang? belum. Belum. Anda masih minta tumbal lagi? Ya, Apakah ada waktu tertentu? Seperti setahun sekali, apa 5 tahun sekali? Ya, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya, Ya, itu kan sangat meresahkan Anda berarti. Ada baiknya kalau Anda itu dipindahkan tidak. agar tidak lagi mengganggu atau mencelakai manusia. Sebaiknya kalian semua pergi. Ya, nanti kalau sudah selesai kami juga pergi. Kalian semua mengganggu. Ya, Anda lebih mengganggu. Itu sudah tugas saya. Dan ini juga sudah menjadi tugas saya. Kita sama-sama punya tugas. Tugas Anda mengganggu, tugas saya meluruskan. Ya kan? Atau kita buat perjanjian. Perjanjian apa? Kalau Anda kalah, Anda saya pindahkan. Tapi kalau saya kalah, kami akan pergi. Bagaimana? Kecil. Anda setuju itu? Ya, Kalau Anda kalah, Anda saya pindahkan ya. ya, Kalau saya yang kalah, kami bubar. ya. Oke. Mau mulai kapan? Sekarang, Sekarang, bukan besok. tahun depan. Tahun depan. Oke, sekarang. Oke, ayo. Kalau tahun depan Anda makin lama di sini. Ya udah sekarang aja. Tahun depan. Nggak bisa. Nanti tahun depan Anda makan korban lagi. Sekarang, ayo. Kalau Anda bisa mengalahkan saya akan bubar. Tapi kalau Anda yang kalah, Anda saya pindahkan. Bagaimana? Deal? Ya, Oke. Mulai? ya. Kuja al-haqqu wa sabaqatil al-batila kana sahuqa. Kuja Anda pindah ya. Baik pemirsa, tadi sosok yang masuk mengaku menjadi sosok yang disuruh oleh majikannya atau oleh manusia yang melakukan pesugihan. Dan tadi terjadi beberapa pembicaraan, yaitu apabila dia bisa dikalahkan maka dia setuju untuk dipindahkan. Dan alhamdulillah atas izin Allah kami dari Bolo Sewu berhasil memindahkannya. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolo Sewu. Siap Mas Diki? Siap. Mau duduk atau berdiri? Diri. Berdiri. Oke.
Assalamualaikum. Bisa memperkenalkan diri Anda? Anda bisa bicara? Bisa. Nah. Anda memiliki sebuah nama? Tidak. Tidak. Wujud Anda ini seperti apa? Kakek-kakek. Kakek-kakek. Anda bertempat di sebelah mana? Jembatan, Pinggir jalan. pinggir jalan. Nah, usia kakek ini berapa tahun? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya. Nah, kakek mengerti tentang banyaknya kejadian kecelakaan. Pasti. Ya. Nah, kecelakaan itu disebabkan karena murni kecelakaan karena struktur jalan atau memang ada gangguan dari bangsa jin? Ada gangguan. Ada gangguan. Ya. Apakah bangsa jin di jembatan memiliki pemimpin atau ketua? Ada. Ada. Ada apa ini rame-rame? Ya, ramai-ramai kedatangan kami kemari ingin mencari informasi itu. Banyaknya kecelakaan, banyaknya gangguan. Nah, yang sering nampak di jembatan itu siapa sih, kayak? Enggak tahu. Nggak tahu. Sini aja, kayak. Sini aja, kayak. Kakek kan di pinggir jalan sudah lama. Iya. Kakek sering ganggu nggak? Enggak. Sempat atau menampakkan wujud? Tidak. Tidak. Nah, berarti memang betul banyaknya kecelakaan itu ada campur tangan dari bangsa gaib. Ada. Iya. Banyak yang sering Sering apa? di situ mobil mogok. Mobil mogok. Halo? Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Bahkan seperti hampir setiap tahun sekali pasti ada kejadian mobil atau kendaraan yang terjebur ke kali. Iya. Kakek tahu penyebabnya itu apa sih? Karena kurang. Kenapa? Karena kelalaian sendiri. Karena kelalaian. Jadi bangsa gaib gampang. Karena manusianya lalai, jadi bangsa jin Sangat gampang. mudah Iya. untuk mencelakai, begitu. Ya. Tapi ketika manusia itu sering berzikir, berdoa, tapi bangsa Anda itu saya yakin susah untuk mengganggu. Sangat susah. Lalu apalagi kayak yang kakek ketahui tentang kecelakaan atau di tempat itu jembatan? Atau kakek mengetahui siapa pemimpin di jembatan? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh ya, ada sosok jin tadi yang mengatakan bahwa pernah ada orang yang gantung diri di situ. Oh, itu benar? Tidak. Tidak benar. Saya sudah lama di situ tidak mengetahuinya. Kakek sudah lama di situ tapi tidak mendengar adanya orang yang gantung diri. Tidak. Kalau mayat yang dibuang Benar ada. itu ada. Ada. Oh, iya. Nah, ya udah ya kak. Terima kasih informasinya. Iya. Kakek bisa keluar sendiri? Tidak. Tidak bisa. Cekli cok. Din. Baik pemirsa, tadi sosok yang masuk adalah sosok kakek-kakek, dan menurut pengakuannya tadi juga memang banyaknya kecelakaan itu ada hubungannya dengan gangguan makhluk gaib.
Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolosewu. Baik sahabat Bolosewu, kita akan melanjutkan mediumisasi, dan mediator kali kita adalah Mas Agus. Dan seperti biasa, Mas Agus ini adalah sebagai wadah sosok-sosok jin yang memiliki energi yang sangat kuat. Siap ya Mas Agus ya? Siap. Berdiri mau duduk? Berdiri. Apa mau manjat pohon? Boleh. Sekali-kali lagi. Jago bebe lah. Benda lucu ya, Mbak. Boleh. Yes. Madep pojokan bagus. Mendi. Mana? Bangsa kubu boy kok. Masuk mulai beradaptasi, melakukan penyesuaian di badan dan otaknya. Kita tunggu sebentar. Assalamualaikum. Sedang apa kalian di sini? Ya. Kami sedang mencari sebuah informasi. Informasi apa? Tentang banyaknya kecelakaan di jembatan. Anda tahu itu? Ya, Sebelumnya saya ini berhadapan dengan siapa? Bisa memperkenalkan diri Anda? bisa. Anda siapa? Pak Bupati. Siapa? Pak Bupati. Rogopati. Pak Bupati. Pak Kupati. Ya, Anda bertempat di sebelah mana? di tengah jalan. Di tengah jalan. Ya, Anda di situ emang dari dulu ada atau ada manusia yang menanam Anda? ada yang menanam. Ada yang menanam. Ya, Tuan Anda orang mana? Majikan Anda? Purwakarta. Hmm? Ya, Jauh juga ya? Anda ditanam di situ melalui media apa? ditancapkan. Ditancapkan. Ya, Oh, pantas saja nama Anda Paku Pati. ya, Yang ditanam berarti jenis paku. betul. Sudah lama. Lama sekali. Lalu apa yang Anda lakukan ke pengendara-pengendara? Bila mana si pengendara menginjak diri saya, Ya. pasti akan Terjadi kecelakaan. ya, Anda ditanamnya sebelum ada jembatan atau sudah ada jembatan? sesudah. Sesudah ada jembatan, Ya, baru Anda tanam. hmm. Berarti banyaknya kecelakaan itu memang adanya gangguan dari Anda, Bukan saya saja. bukan hanya Anda saja. Ya, Berarti ada makhluk lain. ya, Itu sama-sama ditanam juga. jenis-jenisnya berbeda. Berbagai jenis. Ya, Berarti bukan karena faktor jalan yang sedikit menikung. ada faktor ke situ juga. Oh ya,
karena ada faktor jalan sedikit menikung dan juga ada gangguan dari Anda, Ya, sehingga Anda itu mudah untuk mengelabui begitu. betul. Sehingga banyak orang yang berpikir kecelakaan itu murni terjadi tanpa campur tangan dari Anda. Betul sekali. Berarti Tuhan Anda itu memang pintar ya, menempatkan Anda di suatu titik yang aman. Status sosial Tuhan Anda itu apa sih? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Laki-laki. Ya, Status sosialnya, apakah beliau seorang pengusaha, seorang bisnismen? bos muda. Eh? Bos muda. Bos muda. Ya, Oh, Tuhan Anda masih muda. Kalau masih muda berarti Anda belum lama ditaruh di situ. betul sekali. Atau bos muda itu warisan turun temurun dari majikan Anda sebelumnya. Karena Bisa. Anda tadi mengaku sudah lama. Setelah Tuhan Anda yang pertama meninggal, lalu diturunkan kembali ke anaknya atau cucunya. Mungkin pewaris kah? Pewaris, ada pewarisnya. Ya. Dan sekarang sampai ke bos muda itu. Lalu apa yang Anda lakukan ke pengendara sehingga pengendara itu tidak bisa mengontrol dirinya? Gangguan-gangguan di mobilnya. Gangguan-gangguan di mobilnya seperti apa? Rem tidak berfungsi. Rem tidak berfungsi. Setir tidak berfungsi. Nah, sampai setir tidak berfungsi. Ya. Anda bisa melakukan itu. Daripada Anda di situ Anda mengganggu, lebih baik saya pindahkan. Silakan. Anda mau dipindahkan? Silakan. Lagian pula bos saya sudah mengkhianati saya. Oh, bos Anda mengkhianati Anda. Ya, Berkhianat seperti apa? akan sering menengok saya tapi tidak pernah menengok. Tuhan Anda berjanji ingin sering melihat Anda ke sini maksudnya. Ya, bila dia mendapatkan sesuatu dari saya. Tapi ketika bos Anda itu mendapatkan sesuatu dari Anda, bos itu mengingkari janjinya begitu. Ya, Apakah Anda tidak bisa pergi menemui bos Anda? tidak bisa. Tidak bisa. Ya, Bos Anda tadi bilang orang. ya. Nah, waktu bos Anda itu menanam Anda itu pada siang hari atau malam hari? Malam hari. Malam. Ya, Jadi tidak ada orang lain yang melihat. betul. Terus apa yang Anda ingin sampaikan ke Tuhan Anda? Siap-siap mengenai karma dari saya. Bersiap-siap menemui karma dari Anda. Ya, Oh iya. Jadi manusia itu akan menuai apa yang ia tanam begitu. betul sekali. Karena Anda tidak bisa kemana-mana, akhirnya Anda hanya menunggu begitu. Wujud Anda ini seperti apa sih? Kecil. Kecil, Ya, terus panjang. panjang. Apanya yang panjang? Jenis saya. Jenis pakunya. Jenis apanya? Jenis pakunya. Oh, jenis pakunya. Mm-mm. Oh iya. Ya, itu kan wujud pakunya, tapi kalau dari wujud Anda Tinggi krempeng. tinggi kerempeng. Ya, Oh iya. Bertaring. bertelinga panjang. Saya tidak punya taring. Tidak mempunyai taring. Ya, Anda mau saya pindahkan ya? silakan kalau bisa. Anda cukup tenang mengikuti energi dari saya yang kirimkan.
Ya. Ya. Tenang, tenang, tenang. Kamu ikutinnya jangan gitu. Ini saya ternyata ada sosok baru yang masuk ketika sosok yang tadi masuk saya keluarkan akan saya pindahkan, berganti sosok baru lagi. Hadapi di situ untuk Tenang. Aja diterangkan di bagi di sini. Tenang. Tenang. Anda bisa tenang. Tenangkan diri Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang. Saya di sini. Bisa memperkenalkan diri Anda? Wariso, Anda ini siapa? Tiba-tiba masuk. penunggu jembatan. Oh, penunggu jembatan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada. Kita di sini baik-baik. Anda mengusik tahu? Ya, kami kemarin ingin mencari sebuah informasi. Kami kemarin mencari sebuah informasi tentang banyaknya kecelakaan yang terjadi di jembatan. Apakah itu karena faktor dari jalan atau karena ada campur tangan dari Faktor bencana? manusianya. Anda itu penunggu asli jembatan atau ada yang menanam? Asli di situ. Asli di situ. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang adanya makhluk yang sengaja ditanam? Itu orang-orang yang menggali informasi di sini sangat cocok untuk menanamkan sesuatu. Ya, tempat itu memang cocok untuk menaruh sesuatu. Lalu pendapat Anda, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Bagus. Bagus, Anda suka? Suka. Jadi banyaknya sosok-sosok yang ditanam itu membantu Anda untuk melakukan segala cara, begitu. Betul. Oh ya, wujud Anda ini seperti apa sih? Berbulu. Berbulu, Ya. besar, Kecil. kecil. Berarti itu memang Anda yang melakukan. Anda siapa? Hah? Anda siapa? Saya hamba Allah. Saya terusik dengan adanya Anda di sini. Apa? Anda terusik. Ya. Dan kami sebagai manusia juga merasa terganggu dengan adanya gangguan dari Anda. Makanya kami mendatangi tempat ini. Apakah Anda seorang pemimpin di jembatan? Tidak. Apakah ada ketua atau pemimpin di jembatan? Yang masih ada. Hmm? Yang masih ada. Yang menguasai? Hmm. Siapa? Penunggu jalan. Penunggu sungai? Penunggu jalan di situ. Tapi apakah itu mengganggu? Bila dusik bisa dia keluar. Nah, maksud saya yang penyebab dari banyaknya kecelakaan. Ya, tidak mengusik. Tidak mengusik. Ya. Oh, jadi yang penunggu jalan, penguasa di jembatan itu tidak mengganggu pengendara. Ya. Anda tinggal di tempat ini. Apa? Lebih baik dilakukan tempat ini. Nanti kalau sudah selesai kami juga akan pergi. Atau mungkin Anda mau saya pindahkan seperti Ya. yang tadi saya pindahkan. Mik. Mana? Anda bisa tenang. So. Ini melingkar. Rapat. Kenapa tadi Anda lari sih? Siapa? Makhluk yang ingin masuk kemari.
makhluk yang ingin masuk. Ya, Ingin masuk, kenapa Anda yang lari ke sana? karena saya lebih di bawahnya dia. Oh. Gitu ya. Apakah dia mau berkomunikasi? Jangan bahaya. Kenapa? Kalau mau masuk, masuk. Atau Anda saya pindahkan dulu, baru suruh masuk. Saya tidak ingin dipindah. Tapi Anda mengganggu. Saya mengganggu karena pikiran orang itu kotor. Yang tadi Anda sebut ingin masuk, itu siapa Anda? Siapanya Anda maksud saya? Itu penguasa lembah situ. Hah? Penguasa lembah sungai Oh, situ. penguasa lembah itu. Ya, Oh, itu beda jalur. makanya dia ingin masuk. Nah, tugas saya hanya ingin menyelesaikan yang di jembatan. Kalau Anda saya pindahkan, mungkin kecelakaan itu akan berkurang. Ya, Jangan coba-coba memindah saya, kenapa? karena saya sudah lama di situ. Ya, saya carikan tempat yang baru, yang lebih nyaman, lebih enak. Kenapa sih Anda lari-larian terus? Kenapa Anda lari-larian terus? Apakah Anda juga ingin mencelakai badan mediator? Iya, dengan alasan ada sosok lain yang ingin masuk dari sana. Tapi tujuan Anda sebetulnya ingin mencelakai badan mediator. Iya kan? Anda manusia apa? Hah? Anda itu manusia apa sih? Kenapa? Ya, kami manusia biasa. Kenapa Anda bisa membaca itu semua? Kami mempelajari dari karakter-karakter makhluk seperti Anda. Kot mantan. Ya kan? Anda beralih-alih bahwasanya di sana ada sosok yang ingin masuk. Tapi sebetulnya Anda ingin membawa badan mediator untuk dicelakai. Saya pindahkan aja ya. Taruh. Apa kita membuat perjanjian? Untuk apa? Ya, untuk membuktikan. Kalau Anda kalah, Anda saya pindahkan. Kalau saya yang kalah, Anda tetap tinggal di situ. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Kalau Anda kalah, saya minta jasad satu orang. Kalau saya kalah, Anda minta jasad satu orang. Ya, Bagaimana kalau jasad saya? tidak bisa. Baik, saya setuju. Sini lawan Anda di sini. Lawan Anda di sini. Buat tetap rada menjauh.
Anda ya. Anda pegang perkataan Anda. Kalau Anda kalah, Anda saya pindahkan. Hah? Kenapa? Belum kalah? Mau coba lagi? Mau cara seperti apa? Tapi Anda jangan kabur ya. Dan ternyata ada makhluk lain yang ingin merasuki badan mediator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa memperkenalkan diri Anda? Oh iya. Anda ini siapa? Siapa? Yanti. Anti. Ranti. Oh, Ranti. Wujud Anda ini apa sih? Saya berkelantungan di jembatan. Ke tempat jembatan? Ya, berkelantungan. Nah. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Tenang. Tenang. Bagus. Ternyata sosok yang masuk itu sosok perempuan dan menyukai laki-laki, ingin memeluk, dan tadi sempat terjadi sedikit pergelutan lah. Akhirnya disadarkan oleh tim. Jangan kemana-mana, itu terus perjalanan kami hanya di Bolo Sewu. Baik pemirsa, khususnya sahabat Bolo Sewu, itulah tadi hasil penelusuran kita pada malam hari ini di Jembatan Linggapura, tepatnya Kali Glagah, di mana tempat ini seringkali terjadi kecelakaan, bahkan sampai setiap 1 tahun sekali memakan korban jiwa. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Adapun informasi yang kita terima dari bangsa gaib ataupun dari bangsa manusia, lebih baik kita pilih-pilih, kita saring baik-baik agar nantinya tidak menyesatkan kita, di mana kita meyakini sesuatu tanpa adanya sebuah kebenaran. Dan seperti biasa, setelah kami melakukan penelusuran, kami selalu mengadakan doa bersama. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan ikuti terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu.